ujian rangka dan balok minggu depan ya, hari Senin. Jam 7.45 sampai selesai. Ya, ujiannya hari Senin. Kemudian MATLAB saya akan lanjutkan hari Rabu. Karena kalau online kurang enak, saya akan lanjutkan terkait MATLAB-nya hari Rabu. Di hari Rabu kita bahas yang rangka batang kemarin, kita coba kasus-kasus yang lain, kemudian kita lanjut ke balok. Ya. Oke, baik. Berikutnya yang harus saya bahas sekarang adalah terkait gabungan, struktur gabungan rangka dan balok. Jadi kalau misalnya nih, mungkin kalian pernah lihat kalau jalan kemana ya, ada jembatan, kadang ada jembatan, ya, di atasnya ini balok, ya, yang lurus ini, kemudian dia ditopang oleh rangka. Ini ditopang rangka batang. Jadi ini ada struktur balok yang disokong oleh rangka. Ya, jadi yang atas balok, yang 2 3 kemudian 3 4 4 5 dan 5 6 ini strukturnya rangka. Yang atas balok. Jadi beda, ini kekakuannya EA, yang sorry, EI, yang ini ya. Ini bedanya seperti ini. Oke. Ini yang sokongan, kemudian juga ada yang digantung baloknya. Jadi ada balok, ya ada balok di bawah sini, kemudian dia digantung di atas dengan rangka. Jadi kekakuan baloknya EI, kemudian kekakuan baloknya ya. Karena kadang ketika kita mengerjakan soal diberikan konstan EI atau EA-nya, sehingga di sini diperlukan hubungan antara EI dan EA. Biasanya kalau di soal ya kita kasih hubungan bahwa EA-nya sekian EI. Jadi kekakuan rangka batangnya adalah sekian dari kekakuan EI-nya. Ya, biasanya seperti itu. Jadi yang harus kita bahas sekarang adalah bagaimana caranya mengerjakan struktur gabungan ini. Kalau ada rangkanya dan ada baloknya. Oke, saya ulang sekilas. Kalau kita bicara balok, kekakuannya seperti ini. Jadi di balok di tiap nodalnya ada V1 theta 1 dan V2 theta 2 ya, di ujung sini. V1 theta 1, kemudian ada V2 dan theta 2. Ini untuk balok. Kemudian untuk rangka batang adanya Izin, maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Bapak di mute. saya ulang lagi. Jadi saya ulang ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau rangka batang cuman ada dua dewa nodal, yaitu V1 dan theta 1, V2, theta 2. Kemudian sorry, dibalik ya. Kalau rangka batang adanya adalah U1, V1, U2, V2. Jadi nanti kalau digabung gimana ceritanya? Nah, jadi kita lihat. Jadi dari dua kekakuan ini, gimana cara kita menggabungkannya? Misalnya ini contoh yang tadi. Di contoh yang tadi, ya, yang saya bilang contoh yang rangka, yang baloknya digantung oleh rangka batang. Jadi ini rangka batangnya. Oke. Yang karena simetris, bisa dipotong nggak? Nah, ini saya potong nih. Saya potong, di tengah-tengah ini saya potong. Sehingga yang terjadi di nodal 2 di sini ada V2 dan theta 2. Di nodal 4 nggak ada apa-apa. Karena dia kan kalau rangka batang hanya U dan V kan. Jadi ada
U4, dan ada V4. Sementara dia sendiri, berarti ini sama dengan 0, dia tidak bergerak, ini sama dengan 0, tidak bergerak 2. Oke, di dollar 3, karena saya potong, berarti dia bisa naik turun ke bawah, tetapi dia tidak bisa mengalami putaran sudut. Sehingga di sini yang ada adalah theta 3. Jadi kalau kalian lihat, di nodal 2 adalah pertemuan rangka dan balok. Kalau dilihat, ya gimana cara menggabungkannya? Dari balok hanya ada V2 theta 2, dari rangka seharusnya kan ada U2 dan V2 kan. Seharusnya ada dua ini pada rangkanya. Ini pada baloknya. Tetapi karena balok di sini kita anggap tidak mungkin memanjang dan memendek, maka U2-nya ini tidak kita hitung. Jadi U2 dari rangka batang ini kita nolkan. Kita anggap baloknya dia tidak mengalami perpanjangan dan pemendekan. Ini bukan 3, ini V2 juga. Sehingga nanti yang kita gabung adalah kekakuan V2 dari balok ditambah kekakuan V2 dari rangka batang. Theta 2 dan theta 3-nya nggak berubah. Jadi di sini yang harus kalian lihat, ketika rangka ketemu balok, balok tidak mengalami perpanjangan dan perpendekan. Sehingga tidak ada perpindahan horizontal di balok. Tidak ada U2-nya tidak ada. Maka dari itu ya rangkanya juga tidak akan mengalami perpindahan searah X ya, searah U2. Sehingga yang ada di rangka batang hanya V2-nya yang kita ambil. Itu konsepnya seperti itu. Jadi sekarang saya coba lanjutkan. Berarti ketika diminta menghitung struktur gabungan antara rangka dan balok, pertama kalian hitung baloknya dulu. Balok elemennya ada berapa? Elemennya ada 2. Elemen 1, 2, dan elemen 2, 3. Elemen 1, 2, elemen 2, 3. Panjangnya sama, tidak ada beban apa-apa. Ya. Berarti tidak ada beban nodal ekuivalen, kekakuannya ini. Mau direduksi di mana? Di level elemen atau di level kekakuan gabungan? Saya bilang boleh-boleh aja. Di sini direduksi di level elemen. Jadi ketika T1, T1-nya 0, maka dia sudah mencoret ini. Jadi kolom pertama dan kolom kedua dicoret karena dia adalah pengalih terhadap V1, T1. Yang ada adalah yang kolom 3 dan 4. Kemudian di sini juga sama. Kemudian karena theta 3-nya 0, jadi saya akan menghapus kolom yang terakhir. Ini saya hapus. Sehingga sisanya masuk ke sini. Ini dari rangka batangnya. Sekarang untuk baloknya. Untuk kekakuan rangka batang, saya bilang kita ambil yang punya U2. Yang punyanya U2 ini. Oke. Saya kembali ke depan. Ya, kita lihat kekakuan rangka batang. Berarti yang saya ambil adalah kalau ini punya, kan tadi nodalnya 23 ya. Ini berarti kan ini 2, yang ini 4. Yang ada hanya V2. Berarti kalau saya mau ini adalah U2, ini V2, ini U4, ini V4. Kalau yang tadi ini U2, ini V2, ini U4, ini V4. Yang ada apa? Karena di sini saat sendi, ya berarti U4, V4 0. Sorry, U4, V4 0 ya. Jadi saya ini nolkan. Saya nolkan ini, nggak dipakai. Kemudian U2 sama dengan 0 juga, karena yang ada V2, berarti U2-nya saya coret juga. Karena U2-nya saya coret, berarti dan U4, V4 saya coret, ini saya coret juga barisnya nih. Saya coret karena saya nggak perlukan. Yang ada hanya S kuadrat. Jadi kalau kalian mau lihat bahwa FY2 sama dengan S kuadrat TA per L dikali V2. Jadi ini mungkin yang saya ambil dari kekakuan rangka batang. Jadi saya hanya mengambil baris kedua, ya, bahwa FY2 ya. FY2, ini FY4, FY4. Karena yang aktif hanya punyanya V2, berarti yang ini saya ambil. FY2 adalah S kuadrat dikali V2. Jadi saya masukkan, saya ambil satu persamaan saja. Saya lanjutkan, dari satu persamaan tadi saya masukkan ke sini. Jadi FY2 adalah EA per L, panjangnya dari 2 ke 4, dikali S kuadrat dikali V2. Ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, dari rangka batangnya hanya diambil satu bagian saja. Satu persamaan saja untuk digabungkan ke balok.
Setelah itu apa yang saya lakukan? Karena ini EA, ya. Kemudian tadi di soalnya sudah diberikan bahwa EA-nya adalah EI per 6L kuadrat. Kenapa? Karena harus saya gabungkan. Di sini EI, di sini EA nih. Nggak match. Yang nggak bisa saya jumlahkan. Kalau tidak diketahui angkanya. Tapi kalau nanti di ujian kalian diketahui angkanya, ya masukkan aja angkanya. Jadi dari sini saya akan punya persamaan bahwa FY2 adalah akar 2 per 24 EI per L pangkat 3. Jadi ini rumusnya. Dari sini saya masukkan ke persamaan FY2. FY2 yang mana? FY2, di sini ada FY2 ya. Di sini ada FY2, di sini ada FY2 berarti 12 ditambah 12 jadi 24 ditambah dia, ditambah yang ini. Ini saya masukkan ke dalam. Yang lainnya tidak berubah. Yang berubah hanya bagian yang θ 2-nya. Sorry, yang bagian V2-nya. Jadi kekakuan gabungannya tidak banyak perubahan, hanya saya tambahkan bagian rangka batang. Tunggu sebentar ya.
Apakah ada pertanyaan terkait cara menggabungkannya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi cara berikutnya adalah setelah kita dapat kekakuannya dapat, berarti ya langkah yang harus dilakukan berikutnya sama saja. Jadi dari kekakuan ini berarti kan gaya luarnya saya masukkan, berarti cuma ada FY2. Jadi di sini nanti saya ambil matrik 3 kali 3-nya saja. Ya. Jadi FY2, FM2, dan FY3. Oke, dari sini saya ambil matriknya. Jadi yang rangka dan balok ada di sini nih, yang lain tetap balok biasa. Ya. Kemudian saya inverse sehingga saya dapat ini adalah DOF-nya. DOF-nya dapat V2, theta 2, dan V3. Kemudian saya juga akan dapat reaksi peletakannya. Jadi dari cara yang tadi, setelah saya injek punyanya rangka batang ya, ke kekakuan baloknya, kekakuan gabungan, maka saya bisa menginverse untuk mencari DOF aktifnya. Setelah itu cari reaksi peletakan sekaligus gaya dalamnya. Ya. Gaya dalam untuk balok, saya pakai balok, ya, elemen 1, 2. Kemudian untuk rangka batang, saya pakai persamaan rangka batang. Jadi N24. Di sini kan harus kan EA tadi ya. Ini sudah dikonversi menjadi EI. Karena apa? Karena kalau kalian lihat, DOF saya dalam EI udah nih. Jadi hati-hati, DOF saya sudah dalam EI, sehingga saya juga akan dapat gaya dalam untuk rangka batangnya. Jadi setelah DOF-nya dapat, menghitung gaya dalamnya, kita kembalikan ke persamaan untuk gaya dalam rangka batang dan gaya dalam balok masing-masing. Oke, ini kalau digambar kira-kira seperti ini gaya dalamnya. Ini sudah ambil simetrisnya ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti saya kirim PowerPoint yang ini ke kalian. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan berarti eh, matriks rangkanya itu dimasukin ke matriks balok. Kalau misalnya kasusnya itu, eh, misalnya aja rangkanya kayak lebih banyak gitu elemennya, nanti misalnya baloknya yang justru dimasukin ke rangkanya itu bisa nggak, Pak? Baik. Sebenarnya gini, bukan saya tadi menyampaikan sebenarnya ya, kekakuan rangka batangnya ini ya, diinjekkan ke kekakuan gabungan ya. Karena tadi yang dominan adalah balok, sorry ya, dominannya balok, berarti kekakuan gabungan balok saya buat dulu, kemudian saya injekkan. Pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya terbalik rangka batangnya yang banyak, sebenarnya jarang terjadi. Ya, struktur biasanya yang paling banyak digunakan adalah struktur baloknya. Rangka batangnya hanya sebagai struktur penopang atau pegantung, ada struktur tambahan. Jarang yang rangkanya banyak, kemudian kita kasih balok, itu jarang sekali strukturnya. Yang biasa terjadi ya seperti ini. Jadi yang dominan pasti baloknya, bukan rangka batangnya. Ya, sebenarnya kalau mau tadi ada soal seperti itu ya silakan. Kalian tinggal bikin kekakuan gabungan, dimasukkan. Tapi jarang terjadi. Jarang ada yang struktur yang seperti itu. Biasanya struktur yang terjadi seperti ini. Rangka batangnya hanya satu atau dua elemen nantinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, makasih, Pak. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Setelah ini latihan soal ya, biar kalian bisa mencoba bagaimana cara mengerjakan. Saya belum tahu apakah soalnya gabungan rangka batang dan balok. Tahun-tahun sebelumnya gabungan. Saya tanyakan ke koordinator, karena kalau di BRP kan tertulis rangka batang dan balok. Apakah ada yang gabungan? Saya coba koordinasikan ya dengan dosen-dosen yang lain. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
ini latihan soal 1 balok biasa. Ya. Saya minta kalian kerjakan soal ini. Jadi ada latihan soal 2. Ya. Di sini kalau kalian lihat strukturnya simetris. Saya sudah kasih gambar simetrisnya, jadi dipotong di sini. Ya, di nodal 4. Sehingga yang terjadi adalah yang aktif hanya V2 dan theta 2. Hati-hati, di V2 ini ada tambahan dari rangka batangnya. Kemudian yang aktif satu lagi adalah V4. V4 juga sama. Karena ada rangka batang dan baloknya, maka di V4 nanti akan ada tambahan kekakuan dari rangka batang. Jadi saya minta kalian hitung, berarti di sini ada 2 buah balok, yang balok elemen 1, 2, dan elemen 2, 4. Kemudian ada rangka batang 2, 3, ya, dan 3, 4, atau 3, 2, terserah kalian mau sudutnya seperti apa. Ya, sudut yang mau kalian ambil. Berarti ada 4 buah kekakuan elemen, nanti kalian gabungkan, setelah itu kalian cari DOF-nya. Oke, silakan dikerjakan. Di sini EI-nya ada, kemudian EA-nya adalah 5 EI ya. Jadi kekakuan EA-nya adalah 5 kali EI-nya. Oke, baik, silakan dikerjakan dulu. Nanti kita bahas bersama.
Oke, baik. Kita coba bahas ya. Jadi di sini berarti saya sampaikan tadi ada dua elemen balok, elemen 1 2 dan 1 2 4. Hati-hati di elemen 24 ada BNE-nya. Jadi ada elemen 1 2, elemen sebentar ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya penjelasannya. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi saya sampaikan tadi di sini kita hitung kekakuan di masing-masing elemennya. Jadi saya sampaikan tadi elemen 1 2 adalah balok. Ini langsung diambil bagian yang
Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jadi yang rangka batang ya, kalian ambil yang bagian rangka batangnya saja. Jadi saya sampaikan tadi ya bahwa di rangka batang ini kan yang bergerak hanya V2 dan theta 2. Sorry, V2 dan V4 ya. Oke. Jadi di sini yang diambil hanya V2 dan V4 bagiannya. Ya. Oke. Setelah itu kita gabungkan ya. Kita gabungkan dan berarti yang tergantung posisinya ya. Kalau tadi saya sampaikan yang balok karena yang dominan balok kalian masukkan yang balok saja. Kemudian yang bagian rangka batang masuk ke sini nih. Ini yang bagian rangka batang, ini yang bagian rangka batangnya. Setelah dijumlahkan, maka kita akan dapat DOF aktifnya. Ya. Kemudian reaksi pertakannya dapat, begitu juga nanti dengan gaya dalamnya. Ya, gaya dalam menggunakan rumus yang kemarin, hati-hati di elemen 24 ada beban nodal ekivalen. Ya. Kemudian untuk yang rangka batang, kalian hitung dengan menggunakan persamaan gaya dalam rangka batang. Oke. Ini hasil akhirnya ya, hasil akhir dari tadi gabungan struktur rangka dan balok. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Izin nanya Pak, untuk Silakan. untuk ujian hari Senin itu apa sampai sini Pak atau rangka sama balok aja? Saya akan konfirmasi ya ke koordinatornya. Di tahun-tahun sebelumnya adalah ada soal yang gabungan rangka dan balok. Tapi untuk semester tahun ini saya coba konfirmasi lagi apakah kita akan sampai ke materi ini atau tidak. Hari Rabu saya sampaikan ke kalian. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini nanti saya kirim sekalian ya PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint ini saya akan kirim setelah kita kuliah hari ini. Oke, saya lanjut sedikit lagi ya, karena kita punya satu materi lagi, yaitu struktur portal. Ini saya hari ini saya akan fokus untuk membahas sampai kekakuannya saja ya. Nanti untuk latihan soal kita lanjutkan minggu depan, karena hari Rabu nanti kita fokus ke MATLAB yang rangka dan balok. Oke, kita bahas sedikit ya terkait portal di sini. Jadi kemarin kita sudah bahas rangka batang mulai dari awal ya, materi kekakuannya apa, kemudian balok kita bahas. Hari ini kita lihat aplikasi gabungan dari rangka dan balok. Terakhir ya, materinya adalah materi untuk portal. Di sini saya sampaikan ke kalian, ketika kita bicara portal, kalau metode klasik ada yang bergoyang, ada yang tidak. Ya, di sini saya sampaikan bahwa kita tidak ada istilah bergoyang atau tidak. Di sini langsung ketahuan semuanya hasilnya. Jadi kita tidak perlu ngitung dua kali. Oke, terkait hal ini berarti yang harus saya sampaikan saya akan berhenti di matrik kekakuan ya. Ya tidak akan lanjut ke yang lain sebagai pengantar saja. Karena di sini ada eh, kita bicara portal, berarti kan kalau balok kan lurus semua kemarin. Balok elemen satu 2, kemudian ada elemen berikutnya. Tapi kalau portal berarti kan nanti akan ada yang miring dan tidak. Maka nanti akan ada sumbu lokal dan sumbu global sebenarnya. Kemudian nanti harus ada transformasi koordinat, kemudian baru kita dapat persamaan kekakuannya. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke, kalau kita bicara elemen portal, berarti ya, ini seolah-olah gabungan antara rangka batang dan balok. Ya. Oke, jadi kalau rangka batang kemarin di nodalnya ada U1 dan V1, kemudian ada U2 dan V2, maka kalau portal ada tambahan satu lagi, yaitu theta 1 dan theta 2. Sehingga di sini, kalau kalian lihat, di setiap nodal ada 3 DOF. U1, V1, theta 1, U2, V2, theta 2. Dan gaya luar yang bersesuaian ya, FM, FY, dan FX. Ya.
Ini Fx, Fy, dan Fm. Jadi kalau kalian lihat, ada 3 kekakuan. Apa? 3 DOF. Dan kalau kalian lihat, ini adalah gabungan rangka dan balok. Oke, jadi yang bisa kita lakukan, karena tadi saya sampaikan bahwa portal ini gabungan rangka dan balok, sehingga ada 6 DOF, berarti matrik kekakuannya adalah matrik kekakuan 6 kali 6. Oke. Rangka batang, kita lihat kemarin matrik kekakuannya adalah 2 kali 2, kemudian yang balok kekakuannya adalah 4 kali 4. Jadi pas ya 6 kali 6. Tapi gimana cara nyusunnya biar mempermudah pekerjaan kita? Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus kombinasikan kekakuan rangka batang yang 2 kali 2 ya, sebelum transformasi saya bilang nih. Kemudian kekakuan balok yang 4 kali 4, sehingga nanti akan menjadi matrik 6 kali 6. Ya. Jadi balok rangka sebelum transformasi, balok tidak ada transformasinya, dapat 6 kali 6, kemudian nanti kita transformasi ke dari lokal ya, ke koordinat global. Baik, sekarang kita coba mulai dari portal pada sumbu lokal. Jadi kita anggap ya sumbunya sumbu lurus saja nih. Jadi kalau kalian lihat di sini ada U1, V1, θ1. U2, V2, θ2 ya. Seperti kita bicara kemarin di rangka batang. Jadi kita anggap dia kita turunkan dulu di sumbu lokal dulu kekakuannya. Oke. Kalau kita buat seperti ini strukturnya, maka kita bisa dengan mudah membuat matrik kekakuannya. Ya, tinggal dimasukkan. Yang bagian ini punyanya rangka batang, yang ini punya balok nih. Ya, yang 2 kali 2 ini 2 kali 2 punya rangka batang, yang 4 kali 4 punyanya baloknya. Ya, sehingga kalau kalian lihat di sini ada Fx1, Fx2, Fy1, Fm1, Fy2, Fm2. Ya. DOF-nya apa? U1, U2, V1, T1, V2, T2. Dikali beban nodal ekivalen, kalau ada beban nodal ekivalennya. Ya. Jadi simple sebenarnya kita gabungkan. Jadi ada kekakuan rangka batang, ini rangka, yang ini beamnya nih, kita gabungkan. Tapi kalau kalian lihat, ya agak aneh kelihatannya penulisan seperti ini. Karena apa? Karena ini U1, kemudian U2. Ini V1, θ1, V2, θ2. Enaknya kita nulisnya adalah mulai dari U1, V1, θ1 ya, kemudian U2, V2, dan θ2. Jadi berurutan. Kenapa? Ya, sehingga nanti ketika kita mau gabungkan, kapan gabungan lebih mudah. Jadi mau nggak mau, yang U2 ini saya akan pindah ke bawah sini nih. Bagian U2-nya, kekakuan U2 saya akan pindah ke bawah setelah θ1. Biar kita urutan nulisannya lebih bagus. Nah, ini akhirnya dipindah. Jadi diatur ulang ya, sehingga bagian U2-nya pindah ke sini nih. Jadi sekarang urut U1, V1, T1, U2, V2, T2. Jadi saya tukar posisinya sehingga ngelihatnya enak. Ya, ngelihatnya nanti ngabungkannya juga enak, ya. Tidak ribet. Jadi Fx1, Fc1, Fm1 punyanya U1, V1, T1, ini punya U2, V2, dan T2. Kalau kalian lihat, ini sebenarnya matrik yang tadi, cuman ditukar posisinya aja. Ya, yang tadi di sini pindah ke sini. Ya, kemudian yang lain ditukar. Oke. Jadi ini adalah matrik kekakuan untuk elemen portal ya di sumbu lokal. Jadi di sumbu kalau portalnya hanya ke arah sumbu X semua. Jadi portalnya lurus-lurus kayak gini. Nanti beda lagi kalau ada portal yang ada yang lurus, ada yang tegak gini kan. Ini harus berhati-hati. Berarti yang perlu kita lakukan adalah kita harus transformasikan. Ya, kita kalikan cos dan sin. Oke. Jadi saya sampaikan ini adalah kekakuan portal di sumbu lokal. Kalau nanti ada portal yang membentuk sudut terhadap sumbu global sejauh θ, maka kita perlu yang namanya matrik transformasi. Jadi transformasinya seperti apa? Sama seperti rangka batang. Tidak ada bedanya. Bedanya cuma satu. Kalau rangka batang kemarin yang kita transformasi hanya U dan V, tapi di sini ada θ kan? θ1 dan θ3 ya, putaran sudut. Tapi putaran sudut kan nggak ada transformasinya. Dia searah jarum jam atau berlawanan. Jadi di sini saya kasih angka 1 nih untuk transformasinya. Kalau kemarin kita berhenti di matrik transformasi 2 kali 2,
Sekarang matrik transformasinya 3 kali 3, di mana untuk ketanya dikalikan angka 1. Karena dia tidak ada pengalinya. Oke. Jadi setelah ditransformasikan, ya ini transformasinya untuk nodal 1 yang ini, yang bawah untuk nodal 2-nya. Ya. Kalau matrik yang tadi 6 kali 6, yang ini kita kalikan dengan matrik transformasi, maka kita akan langsung dapat matrik kekakuan gabungan, ya, dengan ya ini ya, K globalnya adalah matrik transpose, transformasi transpose dikali kalau kalian tadi dikali T, ya. Sehingga ujung-ujungnya kita akan dapat persamaan kekakuan yang seperti ini. Jadi diingat, persamaan kekakuan untuk portal tidak sesederhana rangka batang maupun balok. Saya yakin kalau kalian diminta mengingat ini tidak akan ingat nih, karena panjang rumusnya. Nanti biasanya di ujian diberikan ya, kekakuan global untuk rangka batang. Jadi kita punya Fx1, Fy1, Fm1 di sini, gaya luarnya. Kekakuannya ini adalah yang di bawah, ini DOF-nya, kemudian ada beban nodal ekivalen. Beban nodal ekivalennya sama dengan yang kemarin kita bahas di balok. Kemudian kalau kalian lihat, ya kekakuannya yang bawah ini semua nih. Matriknya 6 kali 6. Ya. Jadi ini adalah matrik kekakuan gabungan untuk portal. Ya, nanti portal pun ada yang bisa kita sederhanakan. Kalau aksialnya diabaikan, nanti bisa kita sederhanakan lagi. Jadi hari ini saya berhenti di sini dulu. Berhenti di matrik kekakuan untuk portal. Latihan soalnya kita bahas, Senin depan ujian ya. Kita coba atur jadwal ya. Senin depan kita cari ada kelas penggantinya untuk kita bahas latihan soal terkait portal. Oke, gaya dalam saya bahas minggu depan ya, karena ini persamaannya sebenarnya hampir mirip. Jadi yang penting kalian sekarang saya sudah sampaikan bahwa matrik kekakuan portal adalah matrik yang seperti ini. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada, habis ini saya kirim materinya ke kalian ya, termasuk yang tadi rangka balok dan sampai materi kekakuan global untuk portal ini. Nanti saya kirim yang ini sampai ke latihan 1 ya, ada latihan soal yang portal. Saya akan kirim sampai di slide nomor 26 ya. Saya akan kirim ke kalian sampai 26. Kita bahas minggu depan. Baik, terima kasih banyak semuanya. Ya, mohon maaf saya hari ini harus online karena saya keluar kota. Ya. Hari Rabu tolong bawa laptop semua ya. Kita bahas MATLAB untuk hari Rabu. Kalau masih ada waktu kita lanjut ke bagian yang portal ini. Terima kasih banyak. Ya, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak.